Apa itu hak tanah adat? Kalau kita pergi mana-mana jabatan atau pergi bank, orang tanya, kalau kau ada grant, kau ada hak kepada tanah. Ya, tentunya kalau kita dengar pun macam betul lah, tidak ada grant, memang tidak ada hak lah kepada tanah. Tetapi kalau di negeri Sabah, orang asah adalah satu kumpulan yang spesial, yang istimewa. Karena yang untuk kamu memiliki tanah, kamu tidak perlu memiliki grant tanah. Inilah keistimewaan tanah adat. Karena tanah adat, kalau kamu mulai membuktikan di mahkamah, ya ada lebih kuat dari tanah yang bergerak. Nah, saya sini bukan berpolitik. Karena tanah adat ini adalah satu isu sangat penting. Tidak ada warna politik. Saya sudah mengadakan ceramah seperti ini sudah selama lebih 10 tahun. Ya, di mana-mana saya pergi, saya kasih tahu, saya bukan berpolitik. Karena ini adalah kaitan dengan kehidupan masa depan rakyat, khususnya orang asal. Orang asal patutlah orang asal ada tuan rumah di negeri Sabah. Hari ini, ya, kamu orang asal tidak bebas. Tidak seperti nenek moyang kamu boleh masuk, boleh pergi tanah yang dianggap tanah negeri, pergi buka tanah, pergi buat rumah, tidak ada gangguan. Hari ini banyak gangguan. Bukan ada gangguan. Hari ini tanah kamu sendiri duduk, kalau tidak berhati-hati orang datang rampas. Termasuk kerajaan Barisan Nasional rampas tanah. Ya, inilah keadaan yang telah dihadapi oleh orang asal. Ya, saya tidak sebut orang kampung ke orang apa, saya cakap orang asal. Karena orang asal ini ada satu perkataan yang spesial. Ya, saya bukan orang asal. Ya, saya bukan orang asal. Patutnya saya orang asal. Tapi dalam undang-undang saya bukan orang asal. Ya, tetapi hari ini perkataan orang asal ini tidak ada arti. Saya berani cakap tidak arti. Karena siapa pun boleh jadi orang asal. Termasuk orang dari Filipina, dari Indonesia, dari Pakistan, mana-mana pun boleh jadi orang asal. Banyak bukti. Ya, banyak bukti. Tan Sri nggak saya kecil. Tan Sri dari kecil pun orang asal di Sabah. Ya, mahkamah, ya, keputusan mahkamah tidak boleh mencabar kedudukan dia. Ya, jadi apa tanah adat? Kamu mungkin mau tanya, mungkin kamu tanya, ini tidak ada kaitan dengan saya. Ini mungkin orang lainnya, saya tidak ada tanah puan-puan. Karena orang asal ini tidak sedar hak tanah adat, sampai hari ini mereka baru sedar. Banyak sudah carilah pelarian dalam negeri sendiri. Banyak. Ya, karena mereka tidak sedar. Kalau mereka sedar pada masa yang lalu, hari ini orang asal tidak begitu miskin. Saya berani cakap hari ini, kalau orang asal ada 5 ekar kebun kata saja, tiap-tiap bulan dia boleh ada pendapatan 3.000. Kalau dia ada tanah seluas 15 ekar, pendapatannya besi sekurang-kurang ada 8.000. Orang asal patutnya tidak miskin, bukan golongannya miskin. Karena Tuhan sudah memberi mengberkati kepada kamu jadi orang asal di negeri Sabah. Dan Tuhan juga memberi satu hak tanah adat kepada orang asal di Sabah. Ya, jadi orang asal tidak patut jadi orang miskin di negeri Sabah. Tetapi karena mereka tidak sedar hak mereka. Jadi hari ini tuan-tuan puan-puan, kita sudah dengar Tuan Haji Ansari tentang perkara 20 dari Datuk James Kani tentang hak-hak. Ini kamu boleh anggap perkara yang besar, perkara yang global, hak pokok hak kita. Tetapi bagi saya, kalau orang asal seperti kamu tidak faham hak tanah adat, ramai di antara kamu, khususnya rekan-rekan kamu di luar bandar, pada masa akan datang akan jadi pelarian dalam negeri sendiri. Tidak lama lagi. Ya, karena puan-puan, apakah itu tanah adat?
Tanah adat itu tidak berdasar kepada undang-undang yang bertulis. Kalau kita kalau kita pergi kaji, undang-undang di Negeri Sabah ialah satu undang-undang saja, yaitu Land Ordinance. Land Ordinance. Kalau kita ikut Land Ordinance, memang adalah dia punya interpretasi tentang tanah adat. Tetapi mengapa orang masih belum faham tanah adat? Tanah adat ini sebenarnya tidak bergantung kepada Land Ordinance seperti saya cakap. Dia dari nenek moyang kamu. Sebelum ada kerajaan, sebelum ada British, sudah ada tanah adat. Ya, kalau mengikut kajian kami, yang orang asal tinggal di Negeri Sabah sudah ada selama 13 generasi. 13 generasi selamanya ada. Ya, kalau ditongot, sekurang-kurang ada 8 generasi. Yaitu sebelum British sampai sini, sudah ada orang di Sabah, sudah ada orang asal di Sabah. Ya, pada masa itu tidak ada kerajaan, tetapi orang asal sudah ada undang-undang, yaitu adat untuk mengurus tanah, untuk memiliki tanah. Dan pada masa itu tidak ada masalah tanah. Walaupun mereka itu tidak ada TO, tidak ada PBSD, tidak ada tanah dan hukum, tidak ada jurutera, tidak ada YB. Tetapi mereka tidak ada masalah. Karena nenek moyang orang asal pandai, dia tahu. Dia melalui mengurus tanah ini melalui adat. Jadi semua orang hormat adat. Ya, itulah sumber undang-undang tanah adat. Melalui adat, bukan bergantung kepada undang-undang yang sekarang ada. Undang-undang yang sekarang ada ini ialah wujud dalam tahun 1930 oleh British, ya, oleh kerajaan British. Mereka yang keutamaan mereka mengatakan undang-undang 93 ialah untuk mendapat tanah supaya mereka boleh pegang satu keran, supaya mereka tanah boleh dapat terjamin. Itulah dalam undang-undang. Kalau dengan cara yang paling senang ialah mereka ada undang-undang untuk memiliki tanah untuk sendiri. Ya, ini British. Ya, tetapi walaupun British ada undang-undang begitu, mereka masih hormat tanah adat. Dalam itu apabila syarikat British Borneo datang sini ialah 1881, mereka sudah ada syarat dalam pentadbiran kerajaan, mereka mesti mau hormat tanah adat. Ya, jadi apakah tanah adat? Bagaimana orang asal boleh tuntut tanah adat? Hari ini saya bukan di sini cakap undang-undang lah, bukan undang-undang. Karena kita cakap undang-undang susah, ya, bukan senang paham. Ya, jadi 3 syarat. Kalau orang asal ingin tuntut tanah adat, dia mesti ada 3 syarat. Syarat pertama, dia mestilah orang asal lah. Ya, seperti saya cakap hari ini, orang asal hak istimewa ini tidak ada erti. Karena Barisan Nasional pada masa sekarang mereka sibuk tambah penduduk. Ya, Dr. Chong diarah pakar, penduduk kita boleh tambah berapa kali? 200 kali. Ya, yang sebenarnya betul kata Chong. Ya, 200 times over. Ya, pada masa yang sama kita sudah patutnya kalau di Sarawak 1 million. Now 2.0. 2.0. Kita di Sabah 3 million. Ya, jadi orang asal ini tidak ada maksud bagi kalau saya lah. Kalau kita ada political determination untuk membetulkan keadaan sekarang lah, ya. Inilah syarat pertama. Kalau mau tuntut tanah adat, syarat pertama ialah mestilah mau orang asal. Kedua, tanah itu mestilah state land. Ya, tanah itu mesti state land. State land ini maksud kerajaan negeri, ya.
Ya, ketiga mesti mau ada usaha. Usaha ini bermaksud kamu sudah bersih tanah itu, sudah tanam, sudah buat rumah, ya sekurang-kurang 3 tahun. Ya, kalau ini 3 syarat, kamu boleh tuntut tanah adat. Ya, caranya tuntut tanah adat jelas dalam undang-undang kita, dalam undang-undang. Tapi masalahnya lah, apabila hari kita ini memohon memohon tanah adat, mungkin kerajaan, ya, jabatan tanah hukum tidak akan, ya, memberi kelulusan, ya. Tiap orang di sini mungkin, kalau bukan kamu, ialah nenek moyang kamu atau papa kamu pernah memohon tanah. Tetapi yang ada yang sudah tunggu 30 tahun. Hari ini karena tanah masih belum tepat. Ya, pada masa yang sama, syarikat besar yang dekat ini kuasa, senang mereka untuk dapat tanah. Ya, jadi hari ini tuan-tuan puan-puan, yang dapat, yang dalam gajian kami dalam 10 tahun yang lalu, kerja sama dengan Pak Kos, seluruh Sabah ini adalah 32.000 keluarga yang masih tunggu tuntutan tanah adat dapat diselesaikan, ya, yang merangkumi hampir 350.000 ekar tanah, ya, yang memang dalam pengetahuan kerajaan. Tuan-tuan, patutnya undang-undang jelas bahwa orang asal ada hak menuntut tanah adat. Jadi karena kerajaan yang sekarang yang ada ini, apabila mereka sudah habis kayu balak, minyak sudah diserahkan kepada kerajaan pusat, hari ini kerajaan pun sibuk rampas tanah karena tidak ada peluang untuk mereka. Ya, jadi saya rasa bangga karena dalam manifesto atau buku jingga kita sudah masuk satu perkara, yaitu kerajaan Pakatan Daerah akan, ya, membalikkan atau mengiktirafkan hak tanah adat kepada orang asal. Ini sudah dalam buku jingga. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, hari ini kalau kita pergi mana-mana luar bandar, kita boleh dengar orang yang sebutkan masalah tanah. Bagi saya ini karena orang Sabah ini, kalau kita lihat, memang orang yang baik, tidak agresif. Kita hanya terima saja apa yang telah dijanji kepada kami. Sampai hari ini mungkin orang asal sudah sampai satu krisis karena tanah yang ada sekarang. Kalau mau harap memohon tanah dapat keran, saya berani cakap di sini, tidak ada tanah untuk kamu memohon. Hanya tanah adat ialah satu tanah yang kamu mungkin ada harapan. Ya, kalau dalam profession kami seperti Tuan Haji dan juga Datuk James sekali, kami tahu dalam mahkamah hari-hari ada tuntutan tanah adat, hari-hari ada masalah tentang tanah. Jadi kalaulah kita harap mahkamah menunaikan atau memutuskan dapat hak tanah ini, kebanyakan di dalam bilik ini atau di luar bandar akan hilang hak mereka. Karena proses mahkamah lama dan bukan semua percuma. Kebanyakan bukan percuma. Kalau bukan semua, ya. Jadi orang yang tuntut hak tanah di mahkamah bukan satu cara yang baik. Apabila perbicaraan dijalankan, yang akan mengambil masa mungkin 5 tahun sampai ke 10 tahun, tanah itu telah diberi oleh kerajaan kepada syarikat yang ada kuasa, yang kaya. Jadi tuan-tuan puan, satu jalan saja, yaitu masa sudah sampai, ya. Selalu kita cakap ini kalilah. Kita